Terungkap ada aktivitas aneh di jalan menuju Villa Kim Jong-un. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Aktivitas tak biasa atau aneh dilaporkan muncul di jalan yang digunakan secara eksklusif oleh pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menuju vilanya di kota Samyeon. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat keamanan militer tingkat tinggi Korea Utara. Dari 9 Mei, Komando Pengawal Tertinggi tiba-tiba mengintensifkan kendali atas jalan eksklusif yang digunakan oleh pemimpin menuju villa selama 10 hari. Kata seorang sumber di Provinsi Ryanggang kepada Daily NK saat pada dinukil Sputnik Sabtu 23 Mei 2020. Sumber itu menjelaskan bahwa jalan yang digunakan secara eksklusif oleh Kim Jong-un biasanya dipatroli sekali sehari oleh tim yang terdiri dari 2 orang. Namun atas tugas tersebut, pos penjaga keliling didirikan sekitar 50 meter dari pintu masuk ke jalan dan 1 penjaga bersenjata berdiri di sana yang berputar setiap 2 jam tambahnya. Sumber itu juga mengklaim bahwa para pejabat Komando Pengawal Tertinggi yang melindungi Kim Jong-un terlibat patroli di jalan dengan perlengkapan masa perang. Jalan tersebut dikatakan telah sering digunakan oleh diktator muda Korea itu saat ia menuju ke villa di Samyeon, salah satu dari beberapa tempat tinggalnya di negara itu. Klaim itu muncul menyusul sejumlah tuduhan bahwa saudara perempuan Kim Yo Jong yang sebelumnya dilaporkan secara khusus disiapkan untuk mengambil alih kekuasaan kakaknya jika terjadi sesuatu, telah menjalankan kamar 39, sebuah departemen misterius yang menghasilkan uang tunai di negara tertutup tersebut. Divisi terakhir ini dilaporkan terlibat dalam penyeludupan emas, obat-obatan, Viagra palsu, dan lain-lain agar bisa mengumpulkan dana yang cukup untuk terlibat dalam program nuklir klaim Amerika Serikat. Sementara itu, menurut laporan terbaru lainnya oleh NK News, lambang Panglima tertinggi Kim Jong-un telah dihapus dari TV Korea. Outlet media menunjukkan bahwa lambang tanda tangan yang terdiri dari bintang dan karangan bunga Marshall hilang dalam beberapa acara tentang Kim Jong-un dan ditutup dalam satu segmen yang ditayangkan setiap hari di Korean Central Television. Rumor tentang kesehatan Kim Jong-un telah beredar di pers internasional dan di media sosial setelah ia tidak menghadiri acara nasional, yaitu peringatan ulang tahun kakeknya dan tanggal berdirinya Korea Utara pada 15 April 2020 lalu. Pada awal Mei, kantor berita KCNA merilis foto-foto yang menampilkan Kim Jong-un memeriksa sebuah pabrik pupuk. Berita itu pun menjadi pukulan telak bagi rumor bola salju apapun tentang dirinya. Mulai dari operasi jantung yang gagal hingga berada di ranjang kematian. Namun, intelijen Amerika Serikat diduga belum dapat mengkonfirmasi kebenaran gambar tersebut. Dengan banyak orang lain tampaknya tidak yakin tentang kesehatan Kim Jong-un yang baik, kecuali jika bukti lebih lanjut ada, tuturnya. Sementara itu, baru-baru ini Kim Jong-un muncul, pasukan bersenjata strategis Korea Utara siaga tinggi. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un muncul lagi dan menggelar pertemuan dengan sejumlah petinggi militer untuk membahas kebijakan baru guna meningkatkan pencegahan perang nuklir. Pertemuan tersebut menandai acara pertama Kim sejak dia meresmikan pabrik pupuk pada 1 Mei lalu. Setelah mengakhiri masa absen 20 hari dari pandangan publik yang memicu spekulasi mengenai kesehatannya. Mengutip kantor berita Korean Central News Agency atau KCNA, Yonhap melaporkan,
Kim Jong-un memimpin rapat bersama Komisi Militer Pusat dari Partai Buruh yang berkuasa di Korea Utara. Selain soal nuklir, rapat itu juga membahas langkah-langkah militer yang penting serta organisasi dan politik untuk meningkatkan pasukan bersenjata Korea Utara secara keseluruhan. Yang ditetapkan dalam pertemuan itu adalah kebijakan baru untuk lebih meningkatkan pencegahan perang nuklir negara itu dan menempatkan pasukan bersenjata strategis pada operasi siaga tinggi, sejalan dengan persyaratan umum untuk membangun dan pengembangan angkatan bersenjata negara itu, kata KCNA pada Minggu 24 Mei 2020. Namun KCNA tak menjelaskan lebih lanjut tentang kebijakan baru yang akan Korea Utara terapkan terkait kemampuan nuklir mereka. Dalam pertemuan itu juga diambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemampuan serangan bersenjata dari tentara Korea Utara, sebut KCNA. Dalam rapat militer tersebut, Kim terus menekankan pentingnya mewujudkan kepemimpinan monolitik Partai Amerika atau Partai Atas Militer. Selain itu, dia juga menyebutkan sejumlah hal utama yang harus dipertahankan dalam kinerja militer dan politik pada Angkatan Bersenjata Korea Utara. Kim juga menandatangani tujuan atau 7 perintah terkait tindakan militer yang bertujuan meningkatkan tanggung jawab dan peran lembaga pendidikan militer, serta mengatur ulang sistem komando militer dan mempromosikan sejumlah komandan dalam jajaran militer. Dalam pertemuan itu, Ri Pyong-chol yang dikenal karena keterlibatannya dalam pengembangan senjata Korea Utara terpilih sebagai wakil ketua Komisi Militer Pusat. Sementara itu, Amerika Serikat akan uji coba nuklir. KCNA tidak mengatakan kapan pertemuan itu berlangsung, tetapi media pemerintah Korea Utara biasanya melaporkan aktivitas Kim sehari setelah kegiatannya. Kim terakhir memimpin pertemuan Komisi Militer Pusat pada pertengahan Desember 2019 lalu. Laporan KCNA ini terbit sehari setelah The Washington Post melaporkan pemerintahan Donald Trump sedang membahas apakah akan melakukan uji coba nuklir Amerika Serikat untuk pertama kali sejak 1992. Usulan uji coba nuklir itu muncul dalam pertemuan para pejabat senior yang mewakili Badan-Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat pada 15 Mei lalu. Ini menyusul tuduhan dari pejabat negeri Waksam bahwa Rusia dan China melakukan tes nuklir hasil rendah. Seorang pejabat senior Amerika Serikat yang berbicara dengan syarat anonimitas untuk menggambarkan diskusi nuklir yang sensitif mengatakan kepada Washington Post, percobaan nuklir untuk menunjukkan kepada Moskow dan Beijing bahwa Washington bisa melakukan uji cepat. Uji coba tersebut terbukti berguna dari sudut pandang negosiasi ketika Amerika Serikat mencari kesepakatan trilateral untuk mengatur gudang senjata dan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Yang jelas, Amerika Serikat belum melakukan ledakan uji coba nuklir sejak September 1992. Dan para pendukung non-proliferasi nuklir memperingatkan hal itu sekarang bisa memiliki konsekuensi destabilisasi. Itu akan menjadi undangan bagi negara-negara bersenjata nuklir lainnya untuk mengikutinya, kata Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengawas Senjata atau ACA. Itu akan menjadi senjata awal untuk perlombaan senjata nuklir yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anda juga akan mengganggu negosiasi dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un yang mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium pengujian nuklir, ujarnya lagi.